senantiasa dilingkupi dengan keberkahan dan juga semangat ya untuk memulai langkah kita di hari-hari mulia bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Melanjutkan rangkaian Bogor pagi ini, kami akan hadirkan tausiah pagi yang kali ini akan menghadirkan Kiai Haji Mahfud Hidayat dengan yang akan mengupas tuntas tema kita pada pagi hari ini tentang makna nuzul Quran. Karena memang mendekati fase pertengahan Ramadan, ingatan kita tentu tertuju pada sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah peradaban manusia. Peristiwa saat cahaya kebenaran diturunkan ke bumi sebagai petunjuk bagi semesta, yaitu nuzul Quran. Kita akan selami bersama tentang bagaimana makna turunnya Al-Quran yang seharusnya hadir dalam kehidupan kita bukan hanya sebagai bacaan di kala sepi, tapi sebagai kompas di tengah hiruk pikuk dunia. Kita sapa terlebih dahulu ada Kiai Haji Ustaz Mahfud Hidayat yang sudah tersambung melalui sambungan telepon kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai. Kita hari ini akan membahas tentang nuzulul Quran, Pak Kiai. Makna turunnya Al-Quran sehari-hari dalam keseharian kita. Langsung saja untuk tausiah pagi selengkapnya kepada Pak Kiai kami persilahkan. Ya, terima kasih, Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Bogor Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan di dalam Ramadan ada sebuah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang mana di bulan itu diturunkannya dan di malam itu diturunkannya Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun sebagai nabi yang paling mulia atau sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa, karena ditunjuknya beliau sebagai nabi yang mana Al-Quran diturunkan kepadanya. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang ditunjuk oleh Allah menjadi penghantar Al-Quran yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sebagai penghulunya para malaikat dan menjadi malaikat yang paling hebat. Begitu pula Al-Quranul Karim ketika turun kepada kita, menjadikan bagian dalam hidup kita, maka disitulah insya Allah kita akan menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, wallahu alam bihaqiqatil murad, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai
penjelas dan pembeda, yang mana itu adalah sekaligus untuk dipedomani oleh manusia. Nah, di dalam sejarah Al-Quran turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui beberapa proses. Ada yang sifatnya secara munajjaman, sekaligus ada yang sifatnya adalah tadarruj atau bertahap. Nah, ketika Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah atau langit dunia, langit yang paling rendah tingkatannya, diturunkan secara sekaligus. Wallahu alam seperti apa bentuknya, yang jelas diturunkan di malam yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Sehingga nilainya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana di malam tersebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, yang mana di malam itu turunlah malaikat Jibril dan para malaikat lainnya. Mereka membawa setiap urusan dan menyampaikan keselamatan, kesejahteraan bagi umat yang ada di bumi ini, ya, khususnya yang beriman. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang itu terjadi sampai terbit fajar atau di waktu pagi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tentu nuzul Quran yang kedua, selain tadi diturunkan secara sekaligus, maka yang kedua tahapannya adalah dari Baitul Izzah atau dari langit dunia, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia agung yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk menerima wahyu Al-Quran. Maka ketika beliau berada di tempat khusus yang jauh dari kota Mekah, tepatnya di atas gunung yang kita kenal sebagai Jabal Nur, ketika itu beliau mendapati wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di usia beliau 40 tahun dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah demi Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Nah, ayat ini sekaligus menjadi bahan renungan bagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ternyata ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang perang, bukan ayat tentang puasa, namun ayat untuk membaca. Berarti agama kita ini atau ajaran agama yang diemban
oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah agama yang berbasis ilmu pengetahuan, dan tentunya adalah menjadikan manusia dengan ilmunya, itu berarti manusia mensyukuri dengan akal dan hatinya. Nah, kemudian setelah turun ayat 1 sampai 5 yang mana tadi yang itu merupakan ajaran untuk membaca sekaligus berisi tauhid, bismi rabbika, membaca atau mendapati ilmu, tidak hanya ilmu secara ansih, tapi harus melahirkan keimanan, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, sehingga ilmu harus disertai dengan keimanan supaya melahirkan ketawaduan, melahirkan spiritual yang tinggi, yang tidak hanya ilmu yang ditonjolkan, sebab ilmu tanpa iman tentu akan melahirkan kesombongan. Makanya di ayat berikutnya khalaqal insana min 'alaq, yaitu dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini membawa kepada kita renungan penting bahwa manusia ini adalah yang berawal dari setetes air yang hina, kemudian berikutnya menjadi segumpal darah, dan dalam proses penciptaannya sehingga menjadi mulia. Dan kemuliaan manusia tentu jangan sampai menjadikannya lupa diri atas awal penciptaannya, supaya dia rendah hati, supaya dia tawadhu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat berikutnya tidak kalah penting lagi, dan tentunya di ayat berikut, ayat keempat, allazi 'allama bil qalam khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Tuhanmu, demi Tuhanmu yang itu adalah yang paling mulia. Dan ayat tersebut tentu menjadikan manusia beribadah kepada Allah dan mengakui segala kelemahannya, dan hanya menjadikan Allah sebagai zat yang paling berhak untuk diibadahi dan zat yang paling berhak untuk dimuliakan, karena dialah yang maha mulia. Wa rabbukal akram dan Tuhanmu yang maha mulia. Berikutnya adalah alladzi 'allamal insan. Ayat keempat adalah bahwa alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena. Artinya di sini ilmu itu harus dicatat. Ilmu yang kita dapat harus senantiasa dibukukan supaya bisa diwariskan kepada generasi setelahnya. Nah, inilah bagaimana peradaban manusia, dengan catat mencatat, dengan hazanah yang sedemikian kayanya. Tentu ini mendorong kita dalam hal ini supaya lebih banyak lagi belajar dan lebih banyak menulis, dan tentunya adalah untuk diwariskan kepada generasi setelahnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang manusia tidak mengetahuinya. Maka orang yang beriman saat dia mengetahui, apalagi pengetahuan itu adalah pengetahuan yang sifatnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri, maka sadarlah bahwa itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mengembalikannya kepada Allah, karena dari awal ayat sampai ayat kelima itu kita didorong selain untuk membaca, untuk senantiasa berkiprah, tapi semata-mata
kita kembalikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, setelah 5 ayat ini turun ya dan Nabi Muhammad mendapatkan pencerahan ya melalui wahyu ini, kemudian turunlah ayat-ayat yang lain secara bertahap ya. Dan itu selama kurang lebih 23 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan atas materinya pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung disampaikan di 0815 kali 4 200. Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp kami, Pak Kiai. Kali ini kami sapa ada Pak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kiai dan juga penyiar serta pendengar setia Mutiara Pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-12 hari. Semoga amalia puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran atau peringatan turunnya Al-Quran dirayakan setiap 17 Ramadan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga waktu tersebut menjadi momentum bagi diperingatinya turunnya Al-Quran. Lalu bagaimana penjelasan spesifiknya atau tepatnya waktu Al-Quran diturunkan? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai atas jawabannya. Ya, terima kasih. Tanggal 17 Ramadan. Ya. Dan kita secara nasional memperingatinya sebagai nuzul Quran. Pada saat ini tepatnya mungkin ada yang di hari Jumat, ada juga yang di hari Sabtu memperingatinya. Ada juga kebanyakan di malam Sabtunya. Maka nuzul Quran tanggal 17 Ramadan ini adalah diambil dari sebagian ya ijtihad para ahli tafsir dan juga ahli sejarah yang dihubungkan dengan peristiwa penting dalam Islam, yaitu kaitannya dengan perang Badar. Dan perang Badar itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya, Al-Furqan banyak yang menerjemahkannya ya di antaranya adalah menerjemahkan sebagai Al-Qur'an. Ya, sementara kebanyakan ulama tafsir Al-Furqan di situ adalah sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Karena terjadinya perang Badar itu terlihat bagaimana yang hak memerangi yang batil atau ketika yang hak mempertahankan dari serangan yang batil. Dan perang Badar itu terjadi di tahun kedua Hijriah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran terjadi pada perang Badar turunnya, ya, karena Rasulullah SAW saat mendapati Al-Quran di Gua Hiro, ya, turun wahyu pertamanya itu sebelum beliau hijrah ke Madinah. Nah, sementara perang Badar terjadi 2 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah, kalau Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus, kalau turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara bertahap, ya. Nah, kita maknai adalah dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang saat itu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, turunnya Al-Quran, maka di situ adalah turunnya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi wa unzilal Quran, di situ tertulis di arba'in wa ishrina madad min Ramadan, yaitu pada tanggal 24 Ramadan. Ya, artinya tidak bertentangan bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ternyata ada hadis Imam Al-Baihaqi itu menyampaikan terjadinya
Lailatul Qadar pada saat itu adalah di tanggal atau terjadinya turunnya Al-Quran di tanggal 24 Ramadan. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ya, karena dihubungkan dengan perang Badar. Tapi ini lemah, ya, pendapat ini. Ada juga yang menghubungkannya dengan 24 Ramadan. Ini juga tidak kuat karena 24 Ramadan itu Lailatul Qadar, sementara 17 Ramadan yaitu bukan terjadi di 10 terakhir. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa yakinlah Al-Quran diturunkan di Ramadan, namun tanggalnya ulama berbeda pendapat. Kita tidak berkutat pada tanggal, namun pada esensi bagaimana Al-Quran ini menjadikan kita semakin takwa dan bisa mentadaburinya, bisa menghayatinya dan mengamalkannya. Wallahu a'lam. Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Abdul Muhyi ya. Meskipun memang terjadi perbedaan pendapat kapan turunnya Al-Quran, tentu tidak menjadi membuat kita semakin terpecah begitu ya Pak Kiai ya. Yeah. Kami bacakan lagi atensi yang masuk dari kali ini dari Adun Topik di Curug Mekar, asal dari Kukupu, berada di RT 5 RW 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pendengar setia dari Pro 1 Bogor gitu ya. Dan pertanyaannya adalah mengapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya surat, dan bagaimana tahapan turunnya Al-Quran. Terima kasih Pak Kiai dan juga Menyiap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adun di Kukupu ya. Bahwa Al-Quran proses turunnya adalah sampai kepada kita tentu banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Secara umum bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan dari malaikat Jibril kemudian secara berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu di muka bumi. Dan tentu dari Nabi Muhammad sampai kepada para sahabat dan akhirnya kepada generasi setelah sahabat dan turun-menurun sampai kepada kita. Alhamdulillah. Nah, sehingga proses-proses seperti ini tentu menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang murni, yang otentik, yang itu tidak ada campur tangan dari manusia. Seandainya ada, pasti akan terkoreksi. Sebab Al-Quran tidak hanya ditulis, namun juga dihafal. Dan hafalan Al-Quran selalu ya itu bisa diperbandingkan. Kalau ada tambahan, tentu akan dikoreksi dan dibetulkan. Nah, ini yang pertama tentang turunnya dan kemurnian Al-Quran. Yang kedua, tentu Al-Quran kita lihat dalam sejarah turun berangsur-angsur. Ya, ada turunnya satu surat, ada juga turunnya adalah ayat. Seperti halnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu tidak lanjut kepada berikutnya ayat ke-6 ya turunnya. Tapi ya oleh Rasulullah SAW diarahkan kepada para penulisnya bahwa ayat ini taruhnya setelah ini, ayat ini taruhnya setelah ini, dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan para sahabat menulis urutan ayat itu atas ya tauqifi, atas arahan dari baginda Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad dari mana? Dari malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril setiap Ramadan yudarisuhul Quran, dengan baginda Nabi bertadarus Al-Quran sekaligus mengoreksi khawatir ada yang salah posisi. Nah, Al-Quran surat Al-Alaq ayat 6,
atau ayat berikutnya ada hubungannya dengan peristiwa atau yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Ya, ketika itu para pemuka kafir Quraisy ya melarang, atau Abu Jahal dalam hal ini melarang Rasulullah untuk beribadah di sekitar Ka'bah. Maka turunlah ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, itu hubungannya dengan peristiwa. Ini salah satu contoh. Sehingga Al-Qur'an itu dapat kita ambil hikmahnya adalah kitab yang merespon realita. Artinya begitu ada peristiwa maka direspon Al-Quran sebagai jawabannya, dan realita itu ada realita hidup yang akan kita ambil hikmah dan dapat dipraktikkan pada waktu-waktu setelahnya. Nah, sehingga Al-Quran tidak turun pada kondisi yang hampa dalam hal ini akan menjadi materi penting untuk diserap oleh manusia yang beriman, bahkan menjawab tantangan zaman. Ya, dan para mufasir dengan segala coraknya itu mereka menselaraskan dan ternyata menemukan banyak hal rahasia-rahasia di dalam Al-Quran, yang mana rahasia itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah habis karena ilmu Allah yang sangat luas. Mudah-mudahan ya urutan Al-Quran yang dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah bimbingan dari Nabi kepada para penulis wahyu, sedangkan urutan turun itu berbeda dengan urutan mushaf, karena urutan turun itu menjawab realitas sosial pada masanya. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab juga pertanyaan yang diajukan oleh Pak Adun. Memang masih ada beberapa pertanyaan, namun waktu kita terbatas nih Pak Ustadz. Mungkin sebagai penutup ada rangkuman dari materi pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz, singkat saja. Baik, alhamdulillah bahwa kita berada di bulan Ramadan yang setiap bulan ini kita memperingati nuzul Quran. Tentu peringatan nuzul Quran tidak hanya seremonial yang kita peringati, ya baik secara komunal atau secara masyarakat khusus maupun masyarakat luas. Kita memperingati nuzul Quran agar menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan imam hidup kita. Ya, dan tentunya Al-Quran yang berada di rumah dan rumah yang dihiasi oleh Al-Quran, maka rumah itu bercahaya. Tidak hanya disimpan, namun Al-Quran dibaca dan ditadaburi serta dipelajari untuk diambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Hati yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Ya, dan tentunya bangsa yang mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai luhur yang ada di dalam Al-Quran, sehingga dipedomaninya, maka bangsa itu akan berkah, akan bermartabat. Kita sekaligus mendoakan saudara kita kaum muslimin khususnya ya yang sekarang masih berperang. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada mereka, dan tentu mereka sangat merindukan keamanan dan kenyamanan, dan mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran yang mereka baca, yang mereka pelajari, yang mereka amalkan, mudah-mudahan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Mahfuz Hidayat yang telah berbagi ilmu dan juga pencerahan pada pagi hari ini. Sebuah penyegar rohani yang sangat kita butuhkan untuk memulai aktivitas di hari yang berkah ini. Apa yang kita diskusikan tadi menjadi pengingat bahwa agama bukan sekedar tentang aturan, tetapi bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap langkah kita. Semoga materi tausiah pagi mutiara pagi pada hari ini semakin memperkaya pemahaman kita dan membuat iman kita tumbuh beriringan dengan akal sehat serta kasih sayang pada sesama. Saya pamit dari segmen
Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana, jangan beranjak pendengar, karena setelah ini kita akan